Dan selanjutnya kita simak bersama arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media KLHK, khususnya yang menangani keseharian kepegawaian, yaitu Pak Sekjen dan Ibu Irjen, juga para dirjen yang melakukan pembinaan teknis, para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, dan para penasehat senior menteri yang mungkin hadir, para pejabat eselon 2, pimpinan tinggi Pratama, Bapak Ibu hadirin yang undangan, dan khususnya para calon pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya cintai. Pertama, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama menerima sekaligus bersama-sama juga melakukan pembekalan kepada para calon pegawai negeri sipil KLHK formasi tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita dengarkan tadi laporan dari Pak Sekjen dari 19.900 lebih calon dan terpilih 616 orang, saya kira tentu saja puji syukur tak henti-hentinya kita sampaikan atau khususnya disampaikan oleh para CPNS yang hadir hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada seluruh CPNS yang diterima, yang masuk dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen di mana-mana tempatnya. Saudara-saudaraku, saya jadi PNS tahun 1979. Jangan-jangan banyak yang belum lahir di sini pada tahun itu. Menjadi PNS pada saat ini menurut saya sudah merupakan kebanggaan. Pemerintah terus-menerus memperbaiki sistem dan kesejahteraan PNS. Saya mau kasih perbandingannya. Kalau dulu pegawai baru masuk lulus sarjana, saya insinyur pertanian dari Fatemeta IPB pada tahun saya lulus tahun 78 akhir, di wisuda 79 April, 79 Mei saya bekerja. Itu bandingannya kira-kira Rp40.000 kalau PNS baru masuk, dibanding 175.000 kalau swasta masuk. Nah, kita baru masuk ke swasta. Sekarang dari konteks kesejahteraan dan dari sistem berubah banyak dan pemerintah memperbaiki sistem itu dengan begitu baik. Kalau sekarang staff mungkin bisa take home pay-nya mungkin dengan tukin dan lain-lain mungkin bisa 6 juta, mungkin bisa 8 juta. Tetapi di sebaliknya, di sisi lain, kalau swasta, ada ponakan saya baru lulus sarjana hukum UI, masuk ke swasta, jadi lawyer muda, baru pembinaan, itu gajinya 10 apa 11 juta. Jadi nggak jauh-jauh. Bayangkan dibandingkan dengan zaman yang lalu-lalu, zaman jahiliyah gitu kira-kira ya. Jadi artinya bangga. Dan saya percaya Anda semua bertarung sangat kuat untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan saya percaya bahwa LHK ini adalah pilihan. Jadi bukan tidak sengaja masuk ke KLHK, tapi saya yakin ini adalah yang dituju dan yang dipilih, dan Anda terpilih. Itu harus dicamkan. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, ketika semua masuk menjadi PNS,
maka berarti kita ada dalam barisan public services sebagai public servant, sebagai pelayanan publik. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa lagi sebebas-bebasnya, semau-maunya seperti orang biasa, seperti ketika masih mahasiswa. Mengapa? Karena hak-hak yang secara umum, misalnya bersuara, ngata-ngatain pemerintah, ngata-ngatain si A, si B, si C, yang katanya karena demokrasi, di public service, di PNS Anda tidak bisa lagi lakukan itu. Kenapa? Karena dengan menjadi PNS, maka sistem organisasi pegawai negeri sipil itu semuanya. Ada aturannya, ada cara-caranya kita bekerja. Oleh karena itu saya mau pesan, di dalam public service kita punya yang namanya prinsip-prinsip di dalam public life, di dalam kehidupan publik. Bagaimana kita berada di tengah-tengah, di ruang publik sebagai pelayanan atau unsur pelayanan publik. Istilahnya public life principles. Saya mau kasih sedikit aja yang penting-penting. Pertama adalah selflessness. Artinya bukan urusan pribadi. Tidak ada di kantor kita ini yang urusan pribadi. Saya kira itu sudah saya tekankan juga ketika saya jadi menteri pertama kali masuk kepada semua eselon 1 dan semua eselon 2 yang bekerja dekat dengan menteri dan eselon 3 dan seterusnya. Dan juga saya tekankan kepada seluruh pegawai bahwa tidak ada urusan pribadi di kantor. Istilahnya selflessness, itu yang pertama. Yang kedua, harus objektif. Objektif, terbuka. Yang ketiga, yang penting, integritas. Integritas itu artinya apa yang dia lakukan berdasarkan yang dia pahami menurut ketentuan. Jadi bukan atas dasar dipengaruhi untuk gain pribadi, untuk keuntungan pribadi. Misalnya karena diperintah temannya, karena diinjek kakinya, karena ditransaksi. Nah, itu yang disebut tidak punya integritas. Ya, ingat ya, integritas itu yang paling kunci juga. Dan satu lagi, akuntabel, akuntabilitas. Anda tahu ya artinya tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu kalau kita punya tugas kita selesaikan. Namanya job task, tanggung jawab. Yang disebut akuntabilitas atau akuntabel itu bahasa Indonesianya tanggung gugat. Artinya apa? Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, dan mengapa tidak kita kerjakan misalnya. Mengapa kita tidak melakukan misalnya, itu harus ada dan jelas alasannya dan bisa dijawab ketika menjadi persoalan atau ketika ditanyakan oleh publik. Ya, ini ingin saya tekankan supaya saya atau kita semua punya generasi muda yang hebat, dan mulai dari KLHK dan mulai dari para CPNS kita ini. Ya, tolong betul-betul diingat-ingat prinsip-prinsip public life itu. Karena Anda sekarang ada di dalam unsur pelayanan publik. Menurut saya sih nggak susah ya, orang itu diajarin kok di agama kita, diajarin di orang tua kita, di rumah sehari-hari juga kita lakukan, ya kan? Lalu kalau orang bilang, wah lu udah jadi birokrat sekarang ya, gitu, kata teman-temannya gitu ya, enak dong, misalnya gitu ya. Apa artinya lalu fungsinya? Apa arti atau fungsi seorang birokrat, seorang pegawai negeri sipil? Yang pertama yaitu fungsi administrasi. Jadi kalau birokrasi itu kalau bahasa gampangnya kan kita sering ya dengar bilang meja biro gitu ya. Meja biro udah ketahuan itu mejanya orang kantor yang laci berapa, yang ukuran berapa. Kalau sekjen misalnya mejanya seukuran berapa. Kalau Mas Sandy misalnya yang eselon 3 di Biro Ren mejanya ukurannya berapa, ruangannya berapa ukurannya, itu juga ada aturan-aturannya dan ada artinya. Jadi birokrasi itu adalah pekerjaan-pekerjaan administrasi. Tapi sebetulnya fungsi birokrasi bukan hanya itu. Ada fungsinya yang lain, yaitu policy advice.
Jadi memberikan advice kebijakan. Jadi kalau Anda misalnya mengamati sesuatu apalagi yang di lapangan, mengamati sesuatu, terjadi sesuatu, ada data yang baik, ada apa yang, itu harus disampaikan kepada atasannya, Pak ada situasi ini atau Bu ada situasi ini. Kalau boleh sebetulnya mungkin masyarakatnya membutuhkan ini. Itu namanya policy advice, ya. Kemudian ciri lain adalah mengartikulasikan kebijakan kepentingan. Jadi kalau atasannya bilang, saya ini paling sering mengganggu eselon 1 dengan berbagai artikulasi. Misalnya, kalau ada konflik di sini, di sana, atau ada persoalan pemukiman, atau yang soal banjir ini, menterinya bilang, atau dirjanya bilang ke bawahannya terus berjenjang sampai ke bawah, kebijakannya itu kita harus lakukan, misalnya para pemegang izin tambang itu harus sangat taat. Para pemegang izin tambang itu karena ada banjir ini, maka harus bikin kebun bibit dan bibitnya buat rakyat. Misalnya itu kebijakannya. Maka sebagai staf kita lakukan artikulasi. Oke, kalau mau merintahin pemegang izin untuk nanam pohon, maka seperti apa perintahnya? Seperti apa secara teknisnya? Seperti apa standarnya? Seperti apa mengawasinya? Seperti apa mereka mengerjakannya? Seperti apa tenaga teknisnya? Itu yang disebut artikulasi, ya. Dan yang penting lagi adalah stabilitas, menjaga stabilitas pemerintahan. Saya nggak kebayang kalau pegawai-pegawai KLHK ikutan berisik di medsos soal hal yang dia sesungguhnya tidak sangat paham. Mengapa saya berani katakan bahwa Anda sesungguhnya tidak sangat paham? Karena apa? Karena pekerjaan birokrasi itu terbagi habis. Sekjen itu ada stafnya, ada kepala biro, bawahnya lagi ada kepala bagian, kasubag, dan seterusnya. Artinya apa? Pekerjaannya dibagi habis. Maka atau dirjen, begitu juga dirjen, pekerjaannya dibagi habis ke direktur, ke kasubdit, ke kepala seksi. Itu saya mau kasih tahu bahwa tidak bisa kita mengatakan bahwa pekerjaan ini terhenti karena Pak Dirjen tidak ada. Tidak bisa. Pekerjaannya terbagi habis. Kalau Pak Dirjen tidak ada, siapa yang bertanggung jawab di situ? Gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebagai pribadi di masa COVID dan suasana yang berat ini, saya ingin selalu berpesan, Anda jaga diri, jaga kesehatan juga supaya selalu ada. Ya, situasi COVID-nya belum terlalu menggembirakan. Jadi saya minta Anda bekerja dengan sebaik-baiknya, jaga protokol kesehatan, terutama yang di lapangan. Sekarang kementerian menerapkan sistem work from home, udah ada aturan-aturannya Pak Sekjen yang mengatur sebagai timnya, dan selama work from home itu bukannya tidak ngapa-ngapain, lakukan berbagai inovasi. Ini di dalam teks pidatonya yang dibuatkan Pak Sekjen ini itu nanti ada dan itu sangat baik. Kawan-kawan, teman-teman, anak-anak saya yang saya cintai, saya banggakan, saya tahu persis lulus menjadi pegawai KLHK itu tidak gampang. Bayangin aja kalau 616 dari 19.000 tuh peluangnya berapa? Mungkin bukan persen lagi kali hitungannya ya. 100 per 10.000 itu masih 0,1 sekian, masih bukan persen, belum per mil. Atau sudah per mil ya, kalau 600 per 20.000 sudah 0,5 per mil. Jadi banggalah Anda menjadi pegawai negeri, tapi saya bilang itu tadi tugasnya tidak mudah, tetapi tidak usah khawatir, tidak akan ada kesewenang-wenangan. Kita sudah punya Bu Irjen itu, kita sudah disiapkan oleh Inspektorat Jenderal, sudah ada aturan main tentang kode etik pegawai negeri, bagaimana kode etiknya kepada negara, kode etik kepada atasan, kode etik kepada yang dilayani, kode etik kepada teman, kode dan sebagainya ya. Nah, Anda tetap terjamin dan harus
mengikuti prinsip-prinsip. Bukan hanya soal aturannya, teorinya juga bilang begitu tentang birokrasi. Ya, jadi saya benar-benar berikan pembekalan kepada Anda tentang teorinya dulu nih. Nanti baru kita lihat di regulasinya. Karena yang regulasinya tuh Pak Sekjen banyak memberikan catatan yang bagus-bagus. Apalagi cirinya birokrasi, yaitu tadi saya bilang selflessness. Yang kedua, chain of command. Ada rantai komando. Tadi yang saya bilang terbagi habis itu. Tadi kan Pak Sekjen nyebutin ya si ini berapa orang di kantor mana, di balai mana, di direktorat jenderal mana dan sebagainya. Jadi ada chain of command, ada rantai komando, dan satu lagi yaitu ada merit system. Merit system itu artinya penilaian secara objektif tentang prestasi, kenaikan pangkat, penempatan pada jabatan dan lain-lain. Dulu waktu saya baru jadi pegawai, umur saya 22, waktu itu karena saya bulan April jadi pegawai bulan Mei, berarti saya belum 23 tahun, masih 22 tahun. Itu saya udah ngitung, gue umur sekian, golongan sekian, gue harus sekolah lanjut ini, gue harus di jabatan eselon berapa. Tambah lagi sekian tahun kemudian, pada usia sekian, sesuai ketentuan aturan, maka saya harus melengkapi diri sekolah dan saya harus ada di jabatan tersebut. Jadi saya bukan istimewa. 44 tahun menjadi sekretaris jenderal, pada usia 44 tahun menjadi sekretaris jenderal itu bukan istimewa, tetapi itu direncanakan. Perbaiki diri kita, pegang prinsip-prinsip publik, kehidupan publik, pegang ciri-ciri birokrasi, pegang cara-cara kita, prinsip-prinsip kita melayani publik, pegang cara-cara kita bekerja melayani atasan. Dengan itu yang saya bilang tadi, policy administrasi, policy advice, artikulasi kebijakan dan kepentingan, dan stabilitas pemerintahan. Jagain itu semua. Anda dengan merit system itu pasti akan aman dan akan bisa berprestasi tinggi. Saya Pak Sekjen, Bu Irjen, dan Kepala BP2 SDM sebagai tim jabatan dan kepangkatan untuk yang level eselon 3 ke bawah, dan juga ada panel pada jabatan yang independen dipimpin oleh Pak Sarwono Kusuma Atmaja untuk eselon 2 dan eselon 1. Itu kita sudah mengawali di 2015 itu sedemikian rupa untuk objek. Jadi untuk hal ini saya jamin Anda akan aman. Bu Irjen juga sangat teliti melihat ketimpangan ataupun hal-hal yang terjadi berkenaan dengan kepegawaian, apakah pengaduan penyimpangan anggaran, apa juga pengaduan perilaku, apa juga pengaduan kondisi di kantor dan sebagainya. Jadi itu secara teori prinsip-prinsip yang Anda harus tahu. Sekarang kalau kita lihat di aturannya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka pada pasal 3 ditegaskan bahwa nilai dasar aparatur sipil negara atau PNS yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Ingat ya, saya akan minta Biro Kepegawaian, Biro Humas yang urusan information digital dan sistem mengikuti terus perkembangan medsos-medsosnya PNS. Kalau ngaco, kalau tidak sesuai dengan pasal 3 ini diperiksa sama Bu Irjen. Dan sudah ada yang terjadi. Kenapa? Karena kita harus menjaga stabilitas pemerintahan yang tugasnya untuk membantu pemerintah mengatasi stabilitas pemerintahan. Pergunjingan itu harus dinetralisir. Jangan tidak melakukan. Pada setiap kesempatan yang memungkinkan,
lakukan dorongan untuk stabilitas pemerintahan dan negara ini, apalagi jangan sampai malah jadi penghasut ya. Saya titip betul. Dan yang tidak kalah penting mengenai netralitas, saya kira ini kaitannya dengan pilkada, pemilu dan sebagainya yang wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara, dan sudah ada juga surat edaran Pak Menpan yang baru, yaitu berkenaan dengan sikap yang wajib dimiliki oleh ASN dalam turut serta menjaga keberagaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Dengan demikian diharapkan pelayanan publik yang diberikan tidak bersifat diskriminatif namun berorientasi kepada profesi di dalam menjalankan profesi ASN. Saya mau kasih teorinya lagi sedikit. Apa sih itu profesional? Sebetulnya sederhana. Yang disebut profesional itu elemen utamanya ada dua. Satu adalah integritas. Tadi yang saya bilang bahwa integritas itu adalah sikap di mana kita mengambil keputusan, mengerjakan berdasarkan prinsip-prinsip public life tanpa pengaruh yang berkaitan dengan gain atau keuntungan pribadi. Itu integritas. Pokok yang kedua, bahwa job task, pekerjaan yang dilakukannya, dia tahu apa yang dilakukan dan terukur. Jadi bukannya gerambiang, bukannya tidak jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan secara profesional, maka kita tahu, oh ini masalahnya ini. Dengan masalah ini, maka langkah-langkahnya ini. Langkah-langkah ini akan selesai dengan tahapan ini, waktunya ini. Itu namanya profesional, terukur dan dilandasi integritas. Begitu ya. Para CPNS yang saya cintai, tadi Pak Sekjen kan udah menjelaskan ya, Anda ditempatkan di sana, di sini dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. KLHK bertanggung jawab untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan seluruh kawasan hutan dan lingkungan di Indonesia. Ada sasaran strategis KLHK di 2020 sampai 2024 pada pilar-pilar. Satu, pilar ekologi, yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Pilar ekonomi, yaitu tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Kemudian pilar tata kelola atau governance atau mekanisme kerja, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi sumber daya manusia LHK yang kokoh dan dapat berdaya saing. Dan pilar sosial, yaitu terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Coba kita lihat ya, kalau kita kerjakan atau kalau nanti kalau masih pegawai masih CPNS ini, tolong buka webnya KLHK, buka Google, cari semua buku-buku ataupun informasi tentang kegiatan dan progres KLHK. Juga termasuk koreksi-koreksi apa dari pihak-pihak lain, baik yang objektif maupun yang tidak objektif sama sekali. Nanti Anda akan pelajari bahwa pekerjaan kita di Kementerian Lingkungan ini adalah pekerjaan berat yang menjadi punggung negara, yaitu melindungi segenap tumpah darah dan bangsa. Anda bayangin ya, kita ngejagain 125 juta hektar hutan, kawasan. Kalau kayak kena banjir dikit aja orang teriaknya ke KLHK, padahal urusan banjir kan ada urusan drainase, ada urusan tata ruang, ada urusan izin-izinnya Pemda, memang ada juga urusannya kanan, begitu. Tapi orang pasti akan mengadresnya ke KLHK.
Ya, jadi artinya apa? Kita punya tugas berat dalam salah satu tujuan negara, yaitu melindungi segenap tumpah darah. Dan ketika kita bicara orang ada di Taman Nasional misalnya, atau di kawasan konservasi, menurut catatannya Pak Dirjen KSDA itu tidak kurang dari 6.000 desa. Kan ada orangnya, berarti orangnya kita jaga. Berarti melindungi segenap bangsa. Kemudian kita juga melakukan perhutanan sosial misalnya. Itu apa? Itu juga tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Kita juga melakukan pembinaan, berinteraksi dengan masyarakat adat, dengan kelompok tani hutan, dengan orang-orang yang berkonflik, dengan dunia usaha yang harus taat lingkungan. Itu pendidikan. Jadi kita juga harus mencerdaskan bangsa. Kita juga berurusan dengan diplomasi luar negeri, mempertontonkan, menjelaskan kepada internasional, ini loh Indonesia, ini loh usaha kita ngejaga perubahan iklim. Jadi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tugas KLHK coba didalami, coba diselami, dihayati bahwa semuanya berkaitan dengan tujuan negara. Bagaimana saya nggak bisa bilang bahwa kita menjadi tulang punggung pembantunya Bapak Presiden? Tantangannya tentu saja hebat. Makanya kementeriannya besar dengan 18 orang eselon 1. Ya, jadi saya ingin kita menyadari. Jadi dengan ruang lingkup yang begitu luas, kompleks dalam mengelolanya, dalam menjalankannya, all the time, setiap waktu dibutuhkan respons kepada apa yang terjadi di masyarakat. Ada perkembangan ya dari zaman sebelum reformasi sama zaman sekarang. Bagaimana caranya birokrasi menghadapi publik atau society atau masyarakat. Kalau dulu itu kan birokrat itu kan keren, gagah, apalagi pegawai kantor gubernur, kayaknya orang-orang atau pegawai pejabat gitu, orang-orang rata-rata bermimpi deh pengen punya menantu jadi menantunya itu PNS gitu ya. Di waktu yang lalu coba perhatiin, apalagi di daerah-daerah. Nanti nih pegawai baru yang masih bujang-bujang nih, pasti nanti banyak deh putri-putri yang mendekat deh. Dulu begitu ya, sekarang ada perubahan. Perubahannya adalah sekarang itu society atau masyarakat adalah citizens, warga negara yang harus mendapatkan hak-hak dari negara yang menurut peraturan perundangan pengelolaan negara itu diatur, termasuk dengan pengaturan kementerian-kementerian dan termasuk dengan penugasan, dengan undang-undang yang baru tentang cipta kerja. Itu semua adalah dalam orientasi bagaimana kita melayani masyarakat sebagai citizens. Apa artinya citizens? Dia berhak untuk punya harga diri, maka harus ada KTP. Dia berhak untuk berpendidikan, harus jelas sekolah di mana. Dia berhak untuk sehat, maka harus tahu rumah sakit di mana, puskesmas di mana. Dia berhak untuk produktif, maka harus bisa ada ruang berusaha. Seperti itu. Jadi kita melayani citizens dan itu tidak mudah dibandingkan dengan birokrat zaman dulu gitu ya. Sekarang tetapi dengan cara kita ya, kita juga kan masyarakat juga gitu. Kita kan tahu masyarakat perlu apa juga, maka saya kira kita bisa dengan mudah melakukan adjustment ya. Dengan demikian diperlukan terobosan-terobosan kerja dan SDM yang semakin mumpuni dan tentu saja berwawasan lingkungan. Jadi dengan demikian maka pembangunan yang kita laksanakan, yang kita mendapat bagian untuk membalance atau mengawasi dalam aspek lingkungan, itu bisa mencapai pembangunan yang cukup ideal yang disebut sustainability atau berkelanjutan. Saya kira kita mengikuti juga bahwa Bapak Presiden tidak henti-hentinya, terutama di masa COVID kemarin, tahun lalu, memberikan penegasan-penegasan bahwa kita harus berubah dalam cara kerja dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur yang panjang berbelit-belit menjadi shortcut, menjadi cerdas, menjadi sigap, dan itu bisa antara lain dilakukan dengan teknologi digital.
Jadi tadi saya sudah bilang bahwa Pak Sekjen sudah mengeluarkan aturan berdasarkan ketentuan dari kantor Menpan, yaitu work from home, mempercepat transformasi digital juga, menjadikan kita lebih adaptif tapi tidak boleh menjadi tidak produktif. Manfaatkan teknologinya, kembangkan inovasi dan kreativitas, terutama berikan muatan-muatan di medsos misalnya yang positif, yang membangun iklim sejuk di masyarakat. Ya, saya titip betul di Taman Nasional misalnya, aduh banyak banget itu pemandangan-pemandangan indah yang Anda bisa olah. Bagaimana kita mengerjakan ini atau bagaimana kita melihat satwa itu, tapi dalam tone yang menyejukkan masyarakat. Bagaimana kita lihat pekerjaan-pekerjaannya Das HL misalnya. Begitu banyak kerjaan-kerjaan rehabilitasinya, begitu banyak urusan mangrove yang dia kerjakan. Pekerjaannya PHPL misalnya, bagaimana misalnya kayu-kayu yang umur panjang, apa istilahnya itu, silviculture intensif dan lain-lain. Anda punya semua ilmunya itu. Jadi harus pandai mengartikulasikannya, menyampaikannya ke ruang publik. Tapi saya minta syaratnya bangun iklim sejuk di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya. Jadi mari kita terus-menerus memanfaatkan teknologi ini. Jadi jangan sebaliknya kita yang dimanfaatkan begitu dari luar. Jadi kita harus lakukan rekayasa-rekayasa, reka cipta, reka baru, inovasi sendiri ya. Sekarang memang tidak bisa dihindari bahwa kepemimpinan digital atau e-leadership harus kita miliki. Jadi sekarang ini mungkin sudah semakin jelas bahwa yang namanya kantor itu tidak harus perlu gedung begitu ya. Yang perlu itu sistem perkantoran. Jadi memang kita yang harus pandai. Anda semua masih muda-muda. Saya berharap mungkin di 2045 nanti Anda bisa melihat bahwa Indonesia lebih hebat dari Inggris. Bahwa Indonesia mungkin menjadi negara nomor 4 di dunia yang terbaik, yang negara maju. Jadi kita punya sangat banyak sumber daya alam. Kita juga dan saya menyaksikan, saya bayangin ya dari tahun 79 tuh pegawai model apa sampai Millennium Bug. Ingat nggak ada cerita Millennium Bug nih? Kalau para pejabat ini nih apa namanya pejabat tinggi Madya dan Pratama ingat pasti ada Millennium Bug dari tahun 90 ke tahun 2000 mau pindah itu kita ditakut-takutin seolah-olah semua komputer nggak bisa dipakai lagi dan sebagainya. Habis dari Millennium Bug ada lagi sistem 3G, komputer dan handphone yang nggak ada 3G-nya bakalan lewat dan sebagainya. Sekarang tahu Anda kita udah di mana? Kita udah di 5G. 3G itu artinya menangkap voice dan gambar. 4G itu bisa mengetahui pergerakannya, gambar sama voice. 5G, kita sekarang sudah di 5G. 5G itu bisa mengikuti seluruh dinamikanya, maka ada orkestra misalnya yang niup trompet seruling ada di Jakarta, yang pegang genderangnya ada drumnya ada di Brazil, ada di mana. Nah, itu udah di 5G dan kita akan masuk ke 6G. Saya tahun 2005 masih Sekjen Dagri pada saat itu saya sudah mempelajari bagaimana dari 3G ke 4G ke 5G. Sekarang kita sudah mau ke 6G, G3. Jadi mungkin kawan-kawan kalau ngikutin ya, saya nggak tahu kalau sekarang handphone itu masih ada apa enggak tandanya. Itu suka ada tanda 3G gitu. Itu tahun 2006, 2007 tuh kelihatan. Saya biasanya kalau ngelirik handphonenya temen, saya lihat ini ada 3G-nya enggak? Gitu kira-kira. Sekarang itu udah dipakai hari-hari dan kalau kita nggak kepake itu, kita nggak ngikutin. Tapi orang kadang-kadang Pak Sekjen, saya kira Pak Sekjen sama Bu Irjen tahu banget ini. Saya senangnya nulis.
Kenapa? Karena urusan birokrasi itu adalah filing and writing. Filing itu Anda main di filing, komputer dan lain-lain. Writing itu di tulisannya. Karena saya biasanya sambil rapat, sambil dengerin, sambil nyatet, sambil juga mencari solusinya. Jadi kadang-kadang saya mungkin kelihatannya Bu Siti itu norak gitu, nggak ikut pakai iPad terus-terusan kemana-mana. Tapi sebetulnya sih saya ngikutin tahun 85 saya udah chatting gitu ya di waktu sekolah di Belanda. Jadi artinya dalam keseharian saya memang sudah harus adjust. Jadi ambil contoh yang baik dari saya dan yang contoh jeleknya jangan diambil. Saya kira itu kawan-kawan nanti anak-anak saya yang para CPNS. Jadi dengan demikian maka kita sebagai aparatur sipil negara harus secara terus-menerus melakukan penyesuaian. Mindsetnya harus sasaran. Tadi saya sudah bilang harus adaptif dan tadi juga saya bilang tidak mungkin tidak harus terus-menerus dengan keilmuan, enggak mungkin tanpa keilmuan. Jadi apalagi lingkungan hidup dan kehutanan ya, saya kira kalau nggak mau belajar di LHK mendingan dari sekarang siap-siap aja untuk tidak terus. KLHK ini kementerian yang sangat syarat atau padat dengan kebutuhan keilmuan. Jadi nggak bisa kita pakai common sense. Common sense itu artinya cuma ngikutin logika doang. Itu sebabnya di setiap persoalan kalau Anda ikutin di medsos orang-orang yang berisik-berisik tentang KLHK itu pasti oleh KLHK bisa dijawab karena kita bekerja dengan keilmuannya dan field fakta lapangan dan evidence based berdasarkan bukti-bukti kerja ataupun empirik gitu. Jadi teoritik empiriknya itu kita jalan gitu. Oleh karena itu saya tidak pernah khawatir terhadap semua persoalan yang melanda KLHK karena eselon 1-2-nya udah jago-jago. Eselon 3-nya juga saya lihat saya kira memang tidak mungkin eselon 2 bekerja tanpa eselon 3 dan seterusnya ke bawah, eselon 4 dan staf. Saya berterima kasih untuk itu dan saya berharap CPNS kita sebagai staf yang masih segar, fresh graduate juga menyesuaikan dan Anda mungkin nanti bisa lebih hebat gitu ya. Karena circumstances, karena fasilitas yang ada untuk Anda sekarang itu jauh lebih baik. Jadi manfaatkan teknologi dan pengetahuan, adjust dengan kondisi lapangan, istilahnya cek bahasa ilmunya itu gini, check land qualities, check land requirement, land in the sense of broad ya, dalam arti luas. Landscape-nya cek, quality-nya cek, requirement terhadap yang mau kita lakukan cek juga apa, terus problemnya apa, problem masyarakatnya apa, problem resources-nya apa. Itu jadi harus selalu seperti itu. Oleh karena itu kita jadi akan tahu. Dan dengan teknologi, apalagi sekarang ada Google Earth, ada segala macam udah tersedia itu ya di media sosial, di segala macam, di instrumen-instrumen informasi itu udah bisa dipakai. Ada lagi sebetulnya tugas yang berat lagi, terutama ini teman-teman yang tugasnya bukan di Jakarta, tetapi yang di Jakarta juga sih, karena kebijakannya kan dari Jakarta ya. Misalnya terkait dengan kawan-kawan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah perbatasan. Jadi di sini lagi-lagi saya minta tolong jaga nilai-nilai kebangsaan kita, terus berikan arus yang positif pada masyarakat. Kawan-kawan yang bekerja di pelosok itu disebutnya on street birokrat secara teori. On street jalan gitu ya, STRET. On street birokrat itu artinya birokrasi yang berada di dalam posisi dia misalnya harus mengambil keputusan saat berada di lapangan dan saat itu juga. Misalnya ya, saya mau kasih tahu ya, misalnya Polhut itu namanya on street birokrat kan, dia harus memutuskan. Kemudian pengawas ekosistem. Kalau yang unsur lain misalnya pengukur jembatan timbang misalnya gitu ya. Jadi pahami posisi-posisi ini. Dalam posisi sebagai on street birokrat itu lebih berat lagi, tapi jangan lupa tetap masih ada chain of command, melaporkan kepada atasan. Ya, jangan mengambil langkah sendiri, terutama hal-hal yang berbahaya terhadap posisi kelembagaan dalam arti stabilitas
stabilitas kementerian dan stabilitas pemerintah. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua yang sudah masuk dalam jajaran kementerian menjadi bagian putra-putri bangsa untuk menjaga segenap tumpah darah dan bangsa. Kemudian saya juga menyampaikan apresiasi saya kepada seluruh jajaran kementerian di masa-masa terutama yang sangat berat ini. Kita masih produktif dan masih stabil bekerja dengan baik. Jadi saya sangat paham, kita juga bersedih, mungkin sekitar 11 orang ya Pak Sekjen ya, rekan kita wafat karena COVID. Kita prihatin dan untuk itu saya tak henti-henti mengajak kita untuk menjaga stamina, jaga diri dengan sebaik-baiknya, jaga protokol kesehatan. Terima kasih juga bahwa keterbatasan dan kesulitan-kesulitan itu ternyata kita sikapi sebagai tantangan, karena secara kenyataan kawan-kawan telah bekerja dengan sigap dan cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan yang perlu diselesaikan oleh kementerian. Marilah sejak hari pertama bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup ini, seluruh CPNS membangun niat di dalam hati untuk menjadi aparatur sipil negara yang berkontribusi positif kepada bangsa dan negara, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara prima, turut menjadi bagian sejarah perjalanan bangsa melalui kiprah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di kementerian, selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada upaya kita semua guna mewujudkan cita-cita negara melalui pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, memberikan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rasa keadilan. Saya ingin mengajak kita tepuk tangan untuk semua CPNS kita yang baru. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas arahannya pada pembekalan calon pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan formasi tahun 2019. Dan dengan selesainya arahan serta pembekalan calon pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Bapak Sekretaris Jenderal pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih pula kepada seluruh undangan yang mengikuti acara ini via Zoom. Dan selanjutnya kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarin aja, ayo. Iya, kasih background. Oke, thank you. Yuk. Sudah gangguan.